Pascal. My first sentence, my first mistake. Happy Easter. Terima kasih penyanyi special. The title of my message is Saya ingin lebih mengenal Yesus. Amen. Filipi 3 verse 1 to 12. Ayat nas Filipi 3 11. Kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Yang mulia Dia, mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang. Dari sejak kita lahir di dunia sampai kita meninggalkan dunia ini, kita terus berjuang untuk memperoleh sesuatu. Ketika bayi lahir pun, secara natural mereka sudah berusaha menggenggam sesuatu dan berusaha menarinya. Namun pada saat kematian, tangan kita melemas dengan sikap terbuka melepaskan sesuatu. Pertamanya adalah apa yang sedang kita usaha raih, apa tujuannya kita berjuang dan berusaha. Banyak orang sekarang membagi buta meraih sesuatu tanpa mengetahui tujuan hidup mereka atau mempertimbangkan mendalam apakah yang dikejar itu adalah hal yang cukup bernilai dan bermanfaat. Sayangnya, kebanyakan orang membuang-buang waktu dan energi mereka untuk mengejar sesuatu yang ujung-ujungnya tidak berharga, worthless. Beberapa orang mengejar prestasi akademik, ada juga yang mengejar popularitas dan kenegaraan, dan yang lainnya mengejar materi atau kecantikan. Ada stiker yang saya lihat di sana sini berbunyi, barang siapa yang mati dengan paling banyak kesenangan ia adalah pemenang. Ini tidak bisa menjadi tujuan hidup. Kita tidak berada di level yang rendah di mana yang bisa dipuaskan dengan kesenangan sementara dan hal yang banal. Kita perlu sesuatu yang bernilai lebih tinggi dan besar. Kita perlu sesuatu yang rohani dan kekal. Lalu hal apa yang bisa menjadi Tuhan hidup kita? Hal apakah yang berharga layak kita investasikan semua waktu dan energi kita? Hal apakah yang membuat kita tidur larut malam? Hal apakah yang membuat kita berkeringat? Hal apakah yang membuat kita mengambil napas dalam-dalam sambil menggepal tangan kita kuat?
garis utama kita. Hal apakah dapat menjadi kekuatan penggerak kehidupan kita? Dalam firman hari ini, melalui kesaksian pribadi Paulus, kita menemukan jawaban atas semua pertanyaan di atas. Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk mengenal Yesus Kristus. Paulus mengejarnya dengan penuh semangat dan gairah. Mari kita belajar dari semangat dan gairah Paulus ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan for your Son Jesus. Thank you for St. Paul's example. And he wanted to know Christ. Father, please clothe this unworthy servant with your grace to deliver this message from my heart. Bless all of the attendants to this conference to meet Jesus personally this weekend. Make it a wonderful Easter time and a time of revival in the hearts of all of us. Come and be with us now, Lord, and reveal your words. I pray in Jesus' name. Amen. Pertama, tidak ada kebenaran dalam daging. Ayat 1 sampai 6. That's right. Dalam ayat 1 sampai 6, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan dan memperingatkan mereka untuk melawan terhadap pengaruh Yudaisme. Paulus membandingkan mereka yang menaruh kenyalikan dalam daging dengan mereka yang melayani Tuhan atas pertolongan Roh Kudus dan berusaha menjadi teladan bagi orang lain. Lihatlah ayat 1a. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Paulus mengulangi kata-kata bersukacita dalam Tuhan berulang kali. Sepertinya hal ini adalah motto pribadi Paulus sendiri. Sungguh menakjubkan, bahkan ia melakukan motto ini di sel penjara. Dia bisa saja penuh rasa kepahitan, keluhan, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, ia penuh sukacita, rasa syukur dan harapan. Dalam ayat 1b, Paulus berkata, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Tidak ada suatu orang pun dan apapun yang bisa mengambil besarnya sukacita dalam hati Paulus. Dan dia ingin berbagi kepentingan dengan jemaat Filipi dan membuat mereka bersukacita. Dan berbagi juga dengan kita. Paulus menampakkan juga dalam sukacita dalam Tuhan memberi kepastian kepadamu. Dalam hal apa bahwa hal bersukacita dalam memberi kepastian dan keamanan bagi kita. Kata safeguard yaitu menjaga, menggantikan bahwa seseorang atau sesuatu sedang mencoba untuk mengambil sukacita kita. Oleh karena itu kita harus menjaga sukacita itu
tenggang, erat-erat dan jangan sampai kita kehilangan sukacita itu. Tentu Tuhan memberi kita berlimpah alasan untuk bersukacita senantiasa, bukan? Fernandez, why do you always look so happy? Yeah, because of Jesus. Amen. A+. Di masa lalu kita tidak punya alasan untuk bersukacita karena kita ditempatkan untuk mati dan akan mengabdi hukuman kekal di neraka. Dalam keputusasaan kita hanya mencari kesenangan yang benar-benar tidak memuaskan kita, malah meninggalkan unsur fatalisme dan kepedihan mendalam, lalu kita berusaha mencari sesuatu untuk memuaskan, tetapi tidak peduli apapun yang kita lakukan, tetap tidak menghilangkan kesepian dan keputusasaan kita. Seorang teman tetap saya mengejar karir sebagai bintang rock dan roll. Dia mendapat kesuksesan dalam karir musik dan mengadakan konser di beberapa negara dan mempunyai banyak fans. Ketika saya bertanya kepada dia apa dia bahagia dengan kehidupannya ini, jawaban dia adalah tidak peduli apapun yang saya lakukan. Tidak ada yang bisa menghilangkan penderitaan dan kepedihan karena saya mengetahui bahwa saya akan mati suatu hari nanti. Syukur masuk surga, gimana pulau neraka? Keadaan temanku ini adalah gambaran yang jelas tentang seseorang yang hidup di luar Yesus. Namun syukur bahwa kita percaya Tuhan mengampuni semua dosa kita dan mengaruniakan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Amen. Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kita. Sukacita adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 2:10-2 5:22 berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan seterusnya. Jadi sekarang kita dapat mempunyai sukacita yang sejati sepanjang masa apapun keadaan kita, suka ataupun duka, kita tetap bisa bersukacita selalu karena kita berada dalam Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya sejak dulu ada banyak musuh yang hendak mencuri sukacita kita. Paulus memperingatkan jemaat Filipi, lihat ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu.
siapakah mereka ini dan mengapa Paulus menggunakan kata-kata yang sangat keras seperti itu? Mereka adalah anjing-anjing jalanan yang sembarangan menggigit dan bisa menularkan penyakit. Ungkapan mutilator of the flesh mengaku pada orang-orang yang menganjurkan sunat secara lahiriah. Dari luar mereka bersih dan tampak saleh, tetapi dalam hati mereka egois dan suka mencari keuntungan dari orang-orang percaya. Jadi Paulus menyebut mereka evil doers, yang artinya penjahat atau pelaku kejahatan. Dalam surat yang lain, Paulus menyebut mereka sebagai kelompok orang sunat. Mereka adalah musuh Injil. Itulah sebabnya mengapa Paulus begitu berusaha melindungi jemaat Filipi. Apa masalah utama para kelompok sunat dan musuh Injil ini? Yaitu pertama, mereka balikan Injil dengan menekankan masalah sunat. Mereka mengklaim jika orang tidak disunat maka terputus hubungan dengan Allah, berarti tidak diselamatkan. Sunat adalah tanda ketaatan kepada Allah dan tanda menjadi umat Allah. Paulus pun menekankan dalam Roma 2:28 and 29 bahwa sunat yang sejati adalah sunat dalam hati, yaitu disunat dengan Roh Kudus, maka mendapat kekuatan untuk mengasihi Allah sepenuh hati. Kedua adalah untuk mentaati hukum Musa. Tetapi tidak ada yang bisa taat 100% hukum Tuhan. Ketika semakin berusaha taat untuk mencapai kebenaran, berdasarkan kekuatan diri malah semakin menuntun kepada legalisme. Pembenaran diri dan kebanggaan. Maka mudah menghakimi orang lain dan di sayap yang sama. Ketika tidak dapat taat, mereka pun mengutuk, meniliskan diri dan menghakimi dirinya sendiri. Dalam zaman sekarang, paham Yudaisme berlaku sama seperti menekankan baptisan ulang. Mereka memaksa jemaat untuk dibaptis jika tidak akan masuk neraka. Meskipun benar bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan, tetapi tidak dapat dianggap penting sebagai dasar untuk mendapat keselamatan atau masuk surga. Orang-orang yang menjalankan ajaran tersebut menyebabkan perpecahan dan menyesatkan banyak dogma. Lihatlah ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat
yang berbidara oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Adapun sunat sejati ditandai 3 hal yang penting. Pertama, bahwa mereka melayani Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Melayani Tuhan dengan Roh-Nya berarti sumber kekuatan dalam melayani adalah Roh Kudus, bukan dari usaha dan hikmat seseorang. Hal ini berarti dalam melayani Tuhan, hal utama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan mengcari bimbingan Roh Kudus. Kita mengikuti arahan Tuhan daripada rencana kita. Maka Allah akan membimbing kita ke jalan yang terbaik sesuai tujuan Dia yang terbaik juga bagi kita. Kedua, hanya membanggakan nama Yesus Kristus. Membanggakan Yesus sangat berbeda sekali dengan membuat dalam daging. Mereka yang bergantung pada Yesus maka tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Mereka hanya membanggakan Yesus dan memberikan segala kemuliaan kepadanya. Mereka belajar untuk rendah hati dan sederhana. Tetapi mereka yang merubah kepercayaan dalam daging maka akan bergantung kepada kekuatan diri mereka sendiri, kemampuan mereka, hasrat, bakat, kecerdasan mereka dan sebagainya. Ketiga, tidak menaruh percaya dalam daging. Paulus sendiri sebelumnya menganut sekte kiagaman yang keras dan ia orang Farisi juga. Di bawah bimbingan Guru Gamaliel di mendapat pendidikan full tentang hukum. Dia begitu bersemangat untuk melayani kiagamannya, bahkan mengganyanya gereja Tuhan. Jika berdasarkan kebenaran hukum, ia adalah orang yang sempurna. Moral dan keagamannya di atas rata-rata orang lain. Keyakinan dia bahkan juga melampaui guru-guru palsu. Jika dia mau, dia bisa membanggakan hal-hal tadi. Tetapi Paulus bukanlah orang yang menaruh percaya dalam daging. Apa? Lalu apa yang berharga bagi Paulus? Kedua, nyali pengenalan akan Yesus Kristus. Ayat 7-9. Mari kita baca bersama-sama ayat 7. Tetapi apa yang di masa lalu Paulus sangat menggaris semua hal yang ia sebutkan dalam ayat 5-10. Dia membual akan hal-hal tersebut
dan berusaha dengan segala upaya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Dia berpikir dia bisa mendapatkan keselamatan dengan melakukan hal-hal tadi. Tetapi semakin ia berjuang, semakin ia tenggelam dalam lumpur. Jadi dia berteriak keras, "Saya manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan saya dari tubuh mati ini?" Dalam keputusannya, dia berteriak menderita kepada Yesus yang bangkit. Yesus datang dalam percaya kepada Paulus di jalan menuju Damaskus. Paulus menjadi buta tetapi dia mendengar suara Yesus. Pada saat itu, mata rohani dia terbuka. Manusia lamanya mati dan ia menjadi manusia baru. Ia dilahirkan kembali dalam Yesus. Amin. Seperti ular yang pelan-pelan keluar dari cangkang lamanya menjadi kupu-kupu yang cantik. Dia meregangkan sayapnya dan terbang. Dengan bertemu Yesus, Paulus dibebaskan dari cangkang lamanya. Tata pelingnya pun benar-benar berubah. Lihatlah ayat 8. Mahalam segala sesuatu kuanggap rugi karena pengalaman akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menggemakkannya sampai supaya aku memperoleh Kristus. Karena Yesus, Paulus rela kalingkan segala sesuatu dan menganggapkan semuanya sampah. Paulus menyadari bahwa semua kesalahan manusia pun adalah seperti kain kotor. Bagaimana Paulus bisa melakukan semua ini? Karena ia menemukan bahwa pengenalan akan Yesus Kristus lebih berharga melampaui apapun. Apa artinya mengenal Yesus? Yaitu memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus. Hal ini mengartikan tidak hanya alur tentang Yesus, tetapi mengenal Yesus secara pribadi. Kita mungkin pintar dan bahkan mempunyai gelar doktor atau PhD. Tetapi pengetahuan dan kepintaran ini sangat terbatas, bahkan orang terpelajar pun banyak menderita tanpa arti dan mempunyai banyak masalah dalam hubungan dengan orang lain. Akhirnya menjalani hidup yang sengsara, putus asa. Sering juga kepintaran dan pengetahuan bisa membuat kita sombong dan tidak berguna. Namun mengenal Yesus adalah berbeda. Yesus memberi pengampunan atas semua dosa kita dan memberi kita hidup kekal. Hal ini memuliakan
hubungan kasih kita dengan Allah dan juga dengan orang lain. Yesus juga memberi kita sukacita sejati dan kedamaian dan pengharapan hidup yang kekal di kerajaan Allah. Hal inilah mengapa Paulus ingin mendapat Yesus. Paulus memegang kuat Yesus dan rela melepaskan hal-hal lain yang menjadi penghalang hubungannya dengan Yesus dibuang seperti sampah. Di sini kita belajar bahwa Kristus adalah harta terbesar melampaui apapun di dunia ini. Menyadari pentingnya hal ini memotivasikan banyak orang Korea termasuk Mother Sarah Berry menjadi misioneri. Beliau adalah pendiri UBF bersama late missionary Dr. Samuel H. Lee. Dia telah mengorbankan masa mudanya sampai tidak menikah menjadi misionaris di Korea juga Amerika. Namun dia sering mengatakan tidak merasa rugi karena dia sudah menemukan bahwa pengenalan akan Yesus adalah harta terbesar melebihi apapun. Tidak hanya sekedar sebagai jaminan masuk surga, namun ketika kita benar-benar mengenal Yesus, kita menemukan Dia sebagai harta yang paling berharga. Melebihi darah mempunyai gelar doktor atau PhD. Lebih dari mempunyai sport car. Lebih dari mempunyai uang. Jadi hanya Yesus yang layak menerima segala pengorbanan waktu dan tenaga kita masa muda kita dan bahkan segala hal yang kita punya dan segala yang ada. Amin. Ketika semangat Rasul Paulus verses 10 to 12. Mari kita baca bersama-sama ayat 10 11. 1, 10, 11. 1, 2, 3. Pertama, Paulus sangat ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mengapa Paulus mempunyai semangat yang tinggi untuk mau mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya? Karena kuasa kebangkitan Yesus berkuasa mengalahkan kuasa maut dan unsur-unsur muat yang ada dalam diri Paulus. Seperti kita ketahui, kuasa maut terlihat sangat menguasai dunia ini dan setiap orang mengetahuinya. Bahkan anak kecil pun. Saya pernah mendengar keponakan perempuan saya Barana Maggie berkata, hal ini tidak adil karena saya harus mati suatu hari nanti. Tidak adil. Padahal dia baru
berumur 6 tahun. Sering juga kita mendengar banyak ungkapan yang terkenal seperti I'm freezing to death, artinya saya kedinginan sampai mati. Di Indonesia juga ada istilah seperti this heat is killing me. Panas ini membunuh saya. Panas. Namun sesungguhnya lebih dari dingin atau panas, orang-orang sedang menderita karena kekhawatiran, kepedihan, kesia-siaan, keputusasaan, ketidakberdayaan. Ini semua adalah unsur-unsur yang masih mengintimidasi kita. Tidak seorang pun yang dapat mengalahkan kuasa maut. Hanya dengan kuasa kemantikan Yesus dapat memberi kita kemenangan atas semua unsur-unsur kuasa maut, bahkan maut sendiri pun. Kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita untuk hidup dalam kebahagiaan, hidup yang berarti penuh kekuatan dan dinamis. Karena itu sangat penting merenungkan firman Tuhan secara pribadi dan Yohanes 8:31 and 32. Jikalau kamu dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan mendekatkan kamu. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bertama dan manapun ia menusuk amat dalam sampai membiasakan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sungguh mendebakkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kedua, Paulus ingin mengenal lebih dalam akan penderitaan Yesus. Banyak orang mau hidup penuh kekuatan, tetapi mereka tidak mau menderita. Banyak orang ingin menerima kemuliaan, tetapi tidak mau mengalami dirinya kemuliaan, yaitu penderitaan atau salib. Mereka mencoba untuk menghindari penderitaan dengan banyak cara. Bahkan mendengar kata penderitaan membuat adrenalin kita naik turun. Tetapi kita tahu tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dapat dikematian makin menderita, makin mengenal Yesus. Jadi terbaik tinggallah yang sedang menderita sekarang. Amin. Amin. Sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, saya menyangka bahwa tujuan hidup saya sudah jelas dan saya baik-baik saja. Namun hati saya terharu merenungkan kehidupan Rasul Paulus.
Saya tidak pernah sungguh-sungguh menghilangkan identitas saya sebagai orang Amerika. Saya tidak juga sungguh-sungguh beri hati saya untuk belajar bahasa Indonesia. Sebaliknya, saya berharap setiap orang duduk mengerti apa yang saya ucapkan dalam bahasa Inggris. Saya juga tidak sabar terhadap adanya atau kesenjangan komunikasi antara saya dengan istriku. My teddy bear Frida. Please watch the video.
Firman ini sangat menegur hatiku. Apa yang akan dan harus saya lakukan? Saya mau mengenal Yesus dan hidup seperti Paulus. Firman Tuhan kembali menelanjangi hatiku dan menegur rasa bangga diriku sebagai orang Amerika. Saya bertobat atas ketika kemampuan saya untuk menanggung hidup sebagai misionaris, dan saya berdoa untuk mengenal Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Saya berdoa Ian yang sedang mengambil master di IPB terus bertumbuh menjadi seorang gembala bagi banyak domba yang menggembala. Mari kita berdoa juga agar kita dapat mengenal Yesus lebih pribadi supaya bagi banyak Paulus dan Paulina baru yang sangat mengasihi Tuhan. Berdoa juga agar Indonesia dibangkitkan sebagai pusat penginjilan bagi negara-negara Muslim. Saya berdoa kita bertemu Yesus secara pribadi lagi lewat retreat Pasca 2014. Mari buka hati kita selebar-lebarnya untuk Yesus. Kita baca bersama-sama Filipi 3:10-11. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sending your Son, Jesus Christus, to die for our sins, to give us eternal life, and to give us a living hope. Thank you for the example of St. Paul. I pray that you may help all of us to come to Jesus at this Easter time. And this Easter conference may be a time of refreshing and joy and revival here among all of our co-workers, Father. Please bless us and open our hearts this entire weekend so that we may deeply know Christ, know Jesus, and know forgiveness. I pray in Jesus' name. Amen.